Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam edisi edukasi dalam perspektif Kristen. Kali ini saya masih tetap membahas tentang hukum sukses, dan oleh anugerah Tuhan saat ini kita boleh memasuki hukum sukses yang ke-17. Hukum sukses yang ke-17 berbicara tentang hukum nasihat. Amsal 15 ayat 22 berkata, "Rencana gagal karena kurangnya nasihat, tetapi dengan banyak penasehat mereka berhasil." Hukum nasihat menyatakan bahwa sebelum Anda membuat keputusan penting, Anda harus mencari nasihat dari beberapa penasehat. Sebaiknya dengan latar belakang dan pandangan dunia yang berbeda-beda. Ini merekomendasikan untuk mendapatkan pendapat kedua dan jika Anda bisa, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Anda akan membuat keputusan akhir, tetapi setelah mendengarkan banyak orang bijak atau setelah membaca sejumlah materi yang terkait dengan masalah yang akan Anda lakukan atau hal-hal yang akan Anda lakukan. Ada orang yang mencari nasihat hanya dari satu orang atau membaca hanya satu buku dan akibatnya hanya memiliki satu cara untuk melihat sesuatu. Itu bukan cara paling efektif untuk mengambil keputusan. Orang Jepang memiliki pepatah, "Tidak peduli seberapa kecil sebuah batu, tidak ada yang bisa melihat semua sisinya pada saat yang sama." Gandhi mengatakan bahwa setiap kebenaran memiliki 7 sudut pandang yang semuanya benar dengan sendirinya, tetapi tidak benar pada saat yang sama dalam situasi yang sama. Memiliki hanya satu penasehat saja beresiko. Bahkan jika orang itu adalah guru, bos, atasan, mentor, pelatih, pendeta, orang tua Anda, atau siapapun. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Oleh karena itu, adalah baik untuk melihat banyak penasehat. Bahkan jika Anda memberikan pertimbangan yang lebih besar satu sama lain. Memiliki hanya satu orang yang memutuskan segala sesuatu dalam hidup Anda, berarti mengangkat orang itu ke status ilahi. Dan 10 perintah memperingatkan kita tentang bahaya menetapkan status ini kepada seseorang. Keluaran 20 ayat 3. Memiliki banyak penasehat juga dianjurkan dalam kitab Amsal. Orang bijak menang melalui kekuatan besar, dan mereka yang memiliki pengetahuan mengumpulkan kekuatan mereka. Tentunya Anda membutuhkan bimbingan untuk berperang, dan kemenangan diperoleh melalui banyak penasehat. Belajarlah dengan bertanya kepada mereka yang tahu lebih banyak dari Anda. Saat Anda mendengarkan seseorang, analisis pengalaman masa lalunya dan evaluasi dengan cermat. Apakah orang tersebut bertindak dengan itikat baik atau murni untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak ada konflik kepentingan di antara Anda. Penasihat favorit Anda mungkin tidak memiliki saran yang tepat untuk diberikan kepada Anda. Dialektika selalu penting untuk menciptakan opini yang sehat dan dapat diperdebatkan. Karena itu, kapanpun Anda bisa dengarkan pendapat atau versi cerita yang berbeda. Umpan balik adalah satu hal yang penting dalam hidup kita sebagai profesional. Seperti besi menajamkan besi, demikian pula seseorang menajamkan orang lain. Amsal 27 ayat 17. Ketika Salomo berbicara tentang 2 jenis penajaman dalam Amsal 27 ayat 17, ia mengacu pada pengajaran dan umpan balik yang mirip dengan nasihat. Meminta dan mempertimbangkan umpan balik adalah langkah menuju keunggulan. Cara mengembangkan kompetensi. Umpan balik adalah komunikasi
informasi yang diperoleh penerbit dari reaksi penerima terhadap pesannya, dan yang berfungsi untuk mengevaluasi hasil transmisi. Dalam kelistrikan dan elektronika, umpan balik adalah pengembalian frekuensi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah kemampuan untuk memberi dan menerima pendapat, kritik, dan saran tentang apa yang harus dilakukan. Untuk mengetahui apakah kita berada di jalan yang benar, kita membutuhkan umpan balik dari orang lain. Perusahaan meluncurkan produk dan layanan baru berdasarkan umpan balik konsumen. Layanan pelanggan mengumpulkan umpan balik untuk memastikan perusahaan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan perusahaan menggunakan umpan balik untuk meningkatkan kinerja manajer ataupun karyawan. Umpan balik juga dapat menjadi titik awal untuk perubahan penting dalam pernikahan dan dalam hubungan secara umum. Menurut Raul Candeloro, di sekolah mereka tidak mengajari kita untuk memberi dan menerima umpan balik. Kita belajar dengan cara yang sulit, yaitu dengan bekas luka dari kegagalan kita, untuk merencanakan dan respons tak terduga yang dilemparkan kehidupan kita. Yang menarik adalah kita tahu bagaimana mengkritik, tetapi memberi umpan balik lebih dari itu. Kita perlu tahu bagaimana melakukan ini dengan benar. Jika kita benar-benar ingin mengubah sesuatu dengan cara yang konstruktif. Tidak ada pemimpin atau pengusaha yang akan melangkah terlalu jauh tanpa secara intensif mengembangkan kemampuannya untuk memberi dan menerima umpan balik. Perusahaan di mana semua orang dibungkam bahkan mungkin menguntungkan dalam jangka pendek. Tetapi itu pasti akan menjadi lingkungan beracun untuk bekerja dan harus berubah untuk tumbuh dalam jangka panjang, ungkap Candeloro. Dalam bukunya Kualitas Taman Ho Dosio Son Hos, terjemahan sederhananya Seberapa Hebat Impian Anda, Ebenezer Bittencourt mencantumkan beberapa tip penting tentang keuntungan dan keterampilan yang terlibat dalam umpan balik. Keuntungan dari menerima umpan balik adalah meningkatkan komitmen bawahan. Umpan balik menentukan apakah pesan itu didengar, dipahami, dan diterima. Membuat merasa orang diakui dan dihargai dan bersedia untuk mengikuti pemimpinnya. Keterampilan yang terlibat dalam umpan balik adalah gambarkan perilaku diharapkan daripada mengevaluasi orang. Sampaikan sesuatu secara spesifik, jangan mengeneralisasikan. Fokus pada perilaku yang dapat diubah. Berbicara atas nama Anda, bukan atas nama kelompok. Menerima tanggung jawab atas tindakan, persepsi, dan perasaan Anda. Pastikan bahwa umpan balik yang Anda berikan akan membantu daripada menghukum si penerima. Berikan lebih banyak umpan balik positif daripada negatif. Verifikasi kejelasan dan ketepatan dari apa yang dipahami. Dalam prinsip kepemimpinan, Glenn Blanchard mengatakan sebagai berikut. Saya sangat yakin bahwa umpan balik adalah strategi yang paling menguntungkan untuk meningkatkan kinerja dan mendorong kepuasan. Tidak butuh lama, gratis, dan bisa membuat karyawan berubah dengan cepat. Sahabat pendidikan Kristen, kapan terakhir kali Anda menerima atau meminta umpan balik dari orang-orang tentang pekerjaan Anda, kinerja Anda, produk atau layanan yang Anda jual? Bagaimana dengan apa yang Anda lakukan sebagai orang tua, pasangan, anak, atau teman? Anda dapat menggunakan tanggapan ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja atau hubungan Anda. Saat Anda menerima umpan balik, bersyukurlah. Tetapi jangan terbawa oleh pujian. Semakin baik Anda, semakin Anda harus berhati-hati agar tidak menjadi korban kesuksesan. Berpikir bahwa Anda begitu baik sehingga Anda tidak dapat melakukan kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Ketika Anda menerima umpan balik negatif, bersyukurlah. Dan periksa sejauh mana kritik itu benar.
Selalu lihat umpan balik sebagai laporan ahli yang memungkinkan Anda menganalisis masalah dan menyelesaikannya sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Umpan balik adalah instrumen, alat, dan jalan menuju pertumbuhan pribadi Anda. Ada beberapa sumber umpan balik: teman, rekan kerja, pasar kerja, musuh, atau pesaing Anda. Yang pertama dan terbaik adalah feedback yang kita dapatkan dari teman-teman kita. Teman-teman yang tulus dan mengatakan yang sebenarnya membantu kita menjadi lebih baik. Ada orang yang hanya menggosok apel, tidak mau mengoreksi, mengkritik, dan tidak setuju dengan siapapun. Pendapat mereka tidak dihargai. Seorang teman yang baik adalah orang yang mau menerima Anda dan mencintai Anda, tetapi yang juga akan menunjukkan kepada Anda di mana Anda dapat meningkatkan diri. Salomo berkata, luka dari seorang teman dapat dipercaya, tetapi musuh melipat gandakan ciuman. Amsal 27 ayat 6. Jenis umpan balik kedua datang dari orang-orang yang, meskipun mereka bukan teman kita, bersedia memberikan pendapat mereka. Contohnya, seperti rekan kerja. Umpan balik ini sangat berharga karena mungkin berhubungan dengan lingkungan kerja atau praktik terbaik. Jenis umpan balik ketiga adalah yang kita dapatkan dari pasar kerja. Umpan balik ini datang melalui mempelajari statistik, membaca penelitian, atau menganalisis survei dan kuesioner. Sumber umpan balik lainnya adalah musuh atau pesaing kita. Kita tidak boleh menggunakan apa yang mereka katakan sebagai panduan untuk tindakan kita. Tetapi betapapun dengkinya kritik dan komentar mereka, mereka dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Mungkin teman dan pelanggan Anda, karena mempertimbangkan Anda, tidak menyebutkan kekurangan Anda. Tetapi musuh tidak akan ragu untuk menunjukkan kelemahan Anda. Sebagian musuh atau pesaing Anda akan mengkritik Anda di belakang Anda. Tetapi jika kritik mereka sampai ke telinga Anda, periksa apakah wawasan mereka itu benar. Dan jika demikian, manfaatkan kesempatan untuk memperbaiki tindakan Anda. Dibutuhkan keberanian dan disiplin untuk meminta pendapat orang lain dan membiarkan mereka mengkritik Anda dengan bebas. Dibutuhkan kerendahan hati dan kedewasaan untuk menahan rasa tersinggung ketika mereka menentang Anda. Dan dibutuhkan tekad dan kekuatan untuk mengatasi penolakan Anda terhadap perubahan saat dibutuhkan. Berhati-hatilah saat memberikan umpan balik atau menasehati orang lain. Singkat dan hati-hati dengan saran atau kritik Anda. Lakukan hanya jika benar-benar diperlukan dan jika seseorang meminta Anda melakukannya. Beberapa orang meminta nasihat, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak ingin mendengarkan kebenaran. Jika Anda memberi nasihat kepada orang bijak, dia akan berterima kasih kepada Anda. Tetapi orang yang bodoh akan kesal dengan Anda. Salomo menasihatkan, jangan menegur para pencemooh atau mereka yang membencimu. Tegurlah orang bijak, maka mereka akan mengasihi engkau. Amsal 9 ayat 8. Rick Tate berkata, umpan balik adalah sarapan para juara. Kalau Anda hari ini siap menerima umpan balik dengan segala kerendahan hati dan kedewasaan, Anda adalah para juara. Kiranya uraian kali ini memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.